Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang terjadinya hujan atau siklus air. Selamat belajar. Teman-teman, tahukah kalian bagaimana proses terjadinya air hujan? Dan kemana nanti air hujan itu akan pergi? Mari kita bahas satu persatu tentang terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan. Pertama-tama, air yang ada di permukaan akan menguap karena terkena panas matahari dan menjadi gas atau uap air. Kemudian, uap air tersebut akan naik ke atas langit. Uap air tadi yang naik ke atas langit kemudian mengalami pendinginan dan menjadi titik-titik air yang berkumpul, atau yang kita lihat adalah awan. Awan terbentuk dari jutaan titik-titik air. Proses berikutnya adalah karena titik-titik air tersebut sudah berkumpul terlalu besar dan berat, maka udara sudah tidak bisa menahannya. Akhirnya, titik-titik air tersebut jatuh ke bumi menjadi hujan. Hujan tersebut jatuhnya tidak hanya berbentuk air loh teman-teman, terkadang juga berbentuk butiran es atau salju. Namun hal tersebut hanya terjadi di wilayah tertentu. Sekarang kita sudah tahu ya bagaimana proses terjadinya hujan. Urutan ke-1, kedua, dan ketiga. Urutan ke-1 di mana air yang ada di permukaan menguap dan naik ke atas langit. Selanjutnya, urutan kedua, uap air tersebut berkumpul dan menjadi awan. Urutan ketiga, karena awan sudah terlalu berat, maka mereka akan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Setelah hujan, ada genangan air di permukaan. Lalu selanjutnya mereka kemana ya teman-teman? Hujan yang turun akan masuk ke dalam tanah, kemudian terserap dan tersaring menjadi air tanah. Beberapanya juga menjadi air permukaan. Air permukaan adalah air yang berada di permukaan dan mereka tidak terserap ke dalam tanah. Air permukaan biasanya kotor karena tidak tersaring oleh tanah. Berbeda dengan air tanah yang tersaring oleh tanah dan kemudian menjadi air bersih. Beberapa orang memanfaatkannya untuk sumur. Teman-teman, jika kita urutkan proses terjadinya hujan dari awal, yaitu pertama proses evaporasi, yaitu menguapnya air permukaan. Ada juga loh teman-teman, transpirasi, yaitu menguapnya kandungan air di dalam makhluk hidup. Kemudian, uap air tersebut mengalami kondensasi dalam bentuk awan. Lalu, setelah berat dan terjadi pendinginan, akan menjadi titik-titik hujan dan menjadi air hujan, yaitu proses presipitasi. Masuk ke dalam tanah menjadi proses infiltrasi. Proses ini terus berulang-ulang. Proses penyaringan air bersih sangatlah lama. Untuk itu, kita wajib menghemat air bersih dengan cara hemat air saat mandi. Perbaiki pipa atau keran yang bocor. Gunakan tempat penampungan air. Gunakan air seperlunya dan tutup keran jika sudah tidak digunakan. Serta buatlah sumur resapan. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa dan tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih.